Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kalian sudah mau datang ke konseling yang berapa hari ini ya? Oh, kedua ya. Kedua, Bu. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, Bu. Apa ya kemarin nama kelompok kalian? Sama mimpi, Bu. Iya, nama kalian sama mimpi. Nah, baik mimpi Bu. Maaf ya. Ya, Bu, udah maaf, Bu. Baik, di pertemuan pertama kalau kalian kemarin sudah menceritakan apa saja sih permasalahan kalian kepada Bapak Sidik. Nah, mungkin di pertemuan kedua ini kemarin kalian ada diberi tugas ya oleh Bapak Sidik. Benar, Ya, Bu, ada. Sudah dikerjakan semua. Sudah, Bu. Nah, baik. Nah, baik kalau seperti itu saya lanjutkan ke Bapak Sidik ya. Ya baiklah, Ibu Siti Daerani. Baiklah, langsung saja saya lanjutkan. Mungkin untuk anak-anak silakan mengingat kembali yang sudah Bapak berikan. Mungkin kalau ada kertas silakan dipegang saat dibacakan. Mungkin langsung saja biar pembahasannya lebih terperinci kita bertopik dulu ya. Pertama di sini Bapak harapkan kalian itu menjelaskan pengecualian kalian sebelum kalian cari pengecualian kalian sebelum menghadapi pandemi itu bagaimana keadaan kalian? Ya, mungkin dari sebelah Bapak dulu dari Raisa, silakan. Baik, Pak. Selama yang kemarin Bapak berikan tugas mengenai pengecualian ketika saya itu berada di masa-masa yang sebelum pandemi itu, proses pembelajaran saya itu baik-baik aja, Pak. Materinya yang diberikan oleh guru pun saya sangat mengerti, karena mungkin di kelas langsung gitu guru menjelaskan, saya tidak mengerti, saya angkat tangan bertanya gitu. Kalau selama pandemi kan itu kan lewat online, Pak, gitu. Kadang kalau mau bertanya juga malu, jadi mending saya diam gitu, Pak. Kalau di luar dari sebelum pandemi itu kan di kelas itu saya aktif bertanya juga, saya tidak mengerti. Jadi saya tuh sangat memahami pelajaran yang diberikan oleh guru di kelas seperti itu. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya banyak. Baiklah, Pak, di sini saya akan menyampaikan hasil tugas saya yang diberikan Bapak. Jadi pengecualian itu di sini saat belum ada pandemi itu saya mungkin tugas-tugas saya tuh dapat saya selesaikan dengan baik, meskipun tugas itu tetap aja sama banyak, tapi karena itu dilaksanakan secara langsung dan itu dijelaskannya juga cukup jelas, karena kan kita bisa langsung berinteraksi gitu ya, Pak, sama gurunya. Nah, jadi kita bisa langsung gitu tukar tanya jawab gitu, dan tugas-tugasnya juga bisa kita lakukan dengan teman-teman kita gitu. Nah, jadi terasa lebih mudah tugas-tugasnya itu, Pak, meskipun tugasnya itu sama aja sih, banyak juga tetap, cuman kan bisa dikerjain bersama-sama karena tidak pandemi. Tapi selama pandemi itu memang tugas-tugas itu terasa seperti banyak dan menumpuk seperti itu, Pak. Baiklah, terus selanjutnya. Kalau dari saya sih, Pak, tugas yang pernah Bapak berikan kepada saya sebelum pandemi itu, saya lebih aktif di kelas. Juga pastinya saya selalu turun ya, Pak, karena kan turunnya terus setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Kalau misalnya kemarin pandemi, pasti saya itu selalu izin atau absen apa gitu, karena jaringannya sekali ya, Pak, keluar masuk. Terus materi yang diberikan dari guru itu lebih saya dapat terima dan juga saya mengerti sebelum pandemi. Nah, kalau misalnya pandemi kan pasti materinya itu saya nggak bisa lihat, Pak. Kalau misalnya diterangkan sama guru di Zoom atau di Google Meet, saya nggak bisa lihat, Pak. Tapi selama kemarin belum adanya pandemi, saya bisa lihat materinya. Tugas-tugas pun begitu, Pak. Gitu sih, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya. Dari saya, Pak, saya kan selama sebelum pandemi juga saya pun tidak ada masalah juga sama guru. Saya pun suka-suka aja sama gurunya, Pak. Apa yang beliau sampaikan juga, apa yang beliau ajarkan juga, saya masih bisa terima. Setelah adanya pandemi, saya juga kayak kurang suka sama pengajaran ya, apalagi kan melewati kayak Zoom apa seperti itu, Pak. Ya, baik,
juga terima kasih sudah menyampaikan dari tugas yang Bapak berikan. Mungkin itu tadi yang kalian rasakan pada saat sebelum pandemi. Kalian sudah sampaikan satu persatu dengan Bapak seperti itu. Nah, seperti itu gambarnya. Baiklah, selanjutnya untuk topik yang kedua di sini Bapak harapkan kalian sampaikan historis kalian. Bapak yakin pastinya kalian ini berprestasi sebelum kalian mendapat masalah seperti ini. Berprestasi dalam artian pasti nilai kalian itu bagus sih sebelum kalian mendapat masalah ini, dan juga pasti peringkat kalian itu bagus. Yang mungkin akan dari bisa menjelaskan. Iya Pak. Nah jadi sebelum pandemi itu Pak, alhamdulillah saya di kelas itu berprestasi Pak. Selalu masuk 3 besar gitu. Karena pandemi yang kemarin itu saya menurun itu Pak prestasi belajarnya. Jadi alhamdulillah sebelum pandemi itu prestasi saya meningkat, saya bisa mempertahankan prestasi saya di kelas. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya Mungkin dari saya Pak, karena saya ini kan baru kelas 10 ya Pak. Nah dulu memang saya di SMP itu nilai-nilai saya bagus, saya juga masuk 10 besar pas nilai UN kemarin. Nah terus tugas-tugas saya itu pasti selalu bisa saya kerjakan, kan namanya juga murid baru kan, pasti kalau tugas-tugas kayak gitu tuh masih masa-masa semangat-semangatnya Pak. Tapi tiba-tiba langsung kita tidak tahu kan, tiba-tiba ada wabah seperti ini, tiba-tiba menurunkan semangat saya untuk yang tadinya tuh lagi aktif-aktifnya ngerjain tugas, karena masih baru gitu kan SMA gitu, baru tahu-tahunya SMA masih takut-takutnya gitu untuk sama kalau ngerjain tugas. Nah tapi karena tiba-tibanya kita nggak tahu ya, tiba-tiba ada kejadian wabah ini, nah menurunkan semangat saya untuk ngerjain tugas Pak. Padahal sebenarnya ya sebenarnya saya murid yang berprestasi juga, karena termasuk pintar karena bisa masuk 10 besar gitu ya kakak-kakak gitu. ya, terima kasih. Mungkin selanjutnya Saya sih Pak, ya yang tadi saya bilang, saya selalu ikut pelajaran, terus nilai saya juga baik Pak, karena prestasi kemarin sebelum pandemi nilai saya sih aman-aman aja Pak ya. Tapi setelah di pandemi ini nilai saya makin menurun, karena itu tadi kendala jaringan, dan juga saya nggak bisa ikut materi pelajaran dan selalu izin, dan juga kayak nggak bisa absen gitu Pak. Itu sih. baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya Kalau dari saya juga Pak ya, yang seperti yang saya bilang, yang sebelumnya juga saya tidak ada masalah sama guru, nilai-nilai pelajaran saya juga aman-aman aja sih Pak. Nah tapi kalau yang pada saat pandemi juga, saya tidak suka sama guru, apalagi masalah pelajarannya. Di situ pun nilai saya lumayan menurun Pak, karena saya juga kadang jarang masuk. ya, baiklah, terima kasih yang sudah menyampaikan pada topik ini. Nah, dan pastinya kan sudah Bapak bilang dari awal, pasti kalian ini berprestasi. Karena terhalang saja dengan namanya pandemi seperti ini, ya kita juga tidak bisa tahu ini yang namanya bencana, kan kita tidak bisa tahu. Dan pastinya juga prestasi kalian ini yang menurun pada saat terkena pandemi pada saat ini. Nah, mungkin selanjutnya, ini pada topik yang ini topik yang terakhir. Nah, di sini yang sudah Bapak berikan pada kalian tugasnya, di sini Bapak harap kalian itu merencanakan bagaimana kedepannya setelah masalah kalian ini selesai seperti itu. Yang mungkin kita ubah, mungkin mulai dari Habibah, silakan. Baik Pak, harapan saya semoga kedepannya saya jauh lebih baik. Semoga saya juga kedepannya bisa suka sama gurunya dalam pembelajaran, apalagi saya sudah kelas 12. Semoga saya bisa lulus dengan nilai yang baik. Semoga juga saya bisa ambil langkah kedepannya, saya mau kuliah atau kayak gimana ini. Semoga apa yang saya harapkan bisa tercapai. Amin. Selanjutnya, Kalau saya, harapan saya sih Pak, ya kurang lebih sama ya kayak Afifah bilang, saya bisa lebih aktif lagi saat di kelas, nilai saya juga lebih baik, nggak cuma aman aja, tapi prestasi saya
sekolah makin tinggi gitu sih. Amin. Amin, Indri. Ya, mungkin selanjutnya. Baiklah Pak, kalau dari saya harapan yang saya inginkan ke depannya ya mungkin saya dapat memperbaiki nilai-nilai saya sebelumnya yang dikarenakan kemarin ini kan mungkin memang nilai saya kurang karena tugas-tugas banyak yang saya tidak kerjakan kayak gitu. Nah saya harap ya ke depannya saya bisa mengerjakan tugasnya, kembali mempertahankan nilai-nilai saya dan prestasi saya, mungkin seperti itu aja sih Pak. Saya inginkan Amin. Ya, mungkin selanjutnya. Kalau bagi saya Pak, rencana kedepannya semoga apapun yang saya terima dari setiap pelajaran yang diberikan oleh guru itu saya bisa memahaminya dengan baik, karena itu suatu kunci untuk saya itu bisa terus mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian saya kan udah kelas 12 Pak, saya juga berharapnya saya lulus dengan nilai yang baik dan berprestasi sehingga memudahkan saya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dalam pendidikan saya Pak, seperti itu. Ya baiklah, mungkin itu tadi penyampaian kalian. Juga Bapak sudah mendapatkan info dari kalian bahwa kedepannya pasti kalian ingin lebih baik lagi setelah kalian mendapatkan masalah ini seperti itu. Ya Pak, benar Pak. Ya baiklah, mungkin itu tadi penyampaian dari kalian untuk kedepannya. Nah selanjutnya di sini Bapak ingin dari perwakilan saja salah satu seperti itu. Yang dimana di sini Bapak harapkan dia bisa mendukung dan saling support teman-temannya agar lebih semangat lagi seperti itu setelah permasalahan yang selesai. Mungkin dari April, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang Bapak berikan kepada saya, kepada kakak-kakak semua yang ada di sini dan juga saya. Ya semoga harapan-harapan yang sudah kita sampaikan tadi semoga bisa terlaksana dengan baik. Amin. Nah semoga kita menjadi yang lebih baik juga. Amin. Kan nggak selamanya pandemi itu berlangsung gitu kan. Nah pasti nanti akan ada masanya berakhir. Nah, itu juga masalah kita, pasti kita dapat menyelesaikan masalah kita. Semoga selesai dari konseling ini kita menjadi yang lebih baik lagi. Dan semua masalah-masalah kita terselesaikan, dan nilai-nilai kita juga termasuk Kak Melisa dan Kakak Afifa bisa lulus. Amin. Dan saya dan Kak Hintri bisa naik kelas gitu dengan nilai yang baik. Amin. Itu aja Pak dari saya. Ya baiklah, terima kasih. Mungkin teman-teman sudah tadi mendengar support dari adik kelas kalian sendiri. Ya mungkin itu tadi. Terima kasih di April. Dan kedepannya pastinya setelah kalian kita menghadapi masalah ini, kalian sudah agak lebih relax lagi dan lebih terbuka lagi pikirannya bahwa sebuah masalah itu pasti bisa dipecahkan begitu. Baiklah, mungkin di sini kita sudah sampai di tahap akhir pada konseling ini. Nah, di sini Bapak coba sedikit merangkum pencapaian yang Bapak sudah lihat dari kalian. Dan pastinya di sini yang sudah Bapak tanggapi itu dari 2 pertemuan ini Bapak sudah melihat perkembangan kalian. Mulai dari cara berpikiran kalian sudah mulai terbuka dari masalah kalian masing-masing seperti itu, dan juga pada akhirnya masalah kalian terpecahkan seperti itu, dan juga Bapak harapkan kalian tidak mengulanginya lagi atau tidak terlalu mengeluh pada saat mendapat masalah seperti ini lagi. Dan juga apabila kalian mendapatkan masalah ini lagi, mungkin bisa kita melakukan konseling lagi seperti itu. Nah mungkin ada yang ingin disampaikan sedikit dari Ibu silakan. Mungkin dari saya, harapan saya dari 2 kali pertemuan konseling kita kali ini, saya harap apa yang kalian ceritakan, permasalahan kalian tuh bisa terselesaikan dengan baik, dan apa harapan dan cita-cita kalian itu bisa tersampaikan semuanya seperti itu. Mungkin terbuka. Silakan. Baik, di sini saya dan Pak Basuki mewakili. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya karena kalian sudah mau hadir di proses konseling kali ini. Itu. Baik Bu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kak dan Pak Siti. Sama. Nah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik anak-anak, mungkin sampai di sini saja
kalian bisa kembali ke kelas kalian masing-masing ya. Baik, Bu. Belajar Kami- dengan baik ya. Ya Bu, kami kembali ke kelas ya Bu.